Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, pada mata kuliah riset operasional, kita akan membahas mengenai program linear. Di dalamnya nanti kita akan mengupas mengenai sejarah program linear, kemudian syarat-syarat program linear, persoalan pada program linear, dan juga pemodelan kasus pada program linear. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah program linear. Program linear ini pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Leonid, yaitu pada tahun 1939. Beliau menerbitkan sebuah buku dengan judul Mathematical Method in the Organization and Planning of Production. Kontribusi terbesar Leonid dalam bidang matematika ekonomi yang berkaitan dengan efisiensi biaya produksi dan pemakaian bahan baku yang bertujuan memaksimumkan produksi. Program linear ini pada mulanya digunakan saat Perang Dunia Kedua, yaitu untuk memecahkan permasalahan strategi dan taktik perang, efektivitas sumber-sumber kemiliteran yang terbatas, pengangkutan logistik perang, penentuan pola penerbangan pesawat, serta menentukan pola jaringan alat komunikasi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ilmu program linear ini terus berkembang. Salah satu ilmuwan yang terus mengembangkannya yaitu ilmuwan asal Amerika Serikat bernama Josh B. Denzing. Ilmuwan ini merupakan penemu metode simplex, di mana materi ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan beliau juga telah menerbitkan sebuah buku dengan judul Linear Programming and Extension. Pada saat ini, ilmu program linear terus berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan pesatnya riset-riset nasional dan internasional. Ilmu ini juga sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti bisnis, telekomunikasi, keuangan, produksi, teknologi komputer, kesehatan, pendidikan, marketing, dan transportasi. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai program linear. Sebelum mendefinisikan masalah program linear secara formal, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep-konsep fungsi linear dan pertidaksamaan linear. Perhatikan definisi satu ini. Sebuah fungsi f x1, x2 hingga xn dengan x1, x2 hingga xn adalah sebuah fungsi linear jika dan hanya jika untuk beberapa set dari konstanta c1, c2 hingga cn berlaku f x1, x2 hingga xn sama dengan c1, x1 tambah c2, x2 tambah seterusnya hingga cn, xn. Maksudnya, fungsi ini disebut sebagai fungsi linear jika pangkat dari variabel ini adalah pangkat 1, yaitu pangkat linear, tidak boleh lebih dari 1. Dan kemudian masing-masing variabel ini terpisah dengan tanda plus. Kalau ada x1 kali x2 berarti dia bukan fungsi linear. Biasanya kita menggunakannya bukan x1, x2, kadang kita gunakannya 2x plus 5y. Nah, kalau dalam perkuliahan yang lebih sering kita gunakan yaitu x1, x2, x3, x4 sampai xn. Jadi saya harap kalian tidak bingung. Sebagai contoh, ini yang atas fx1, x2 sama dengan 3x1 plus 5x2 adalah fungsi linear dari x1 dan x2. Kira-kira mengapa fungsi ini disebut sebagai fungsi linear? Ada yang tahu? Ya, karena di sini pangkatnya adalah 1. Dan dia antar variabelnya dihubungkan dengan tanda plus. Sedangkan contoh yang di bawahnya ini bukan merupakan fungsi linear. Kira-kira kenapa? Apa alasannya? Karena di sini ada pangkat 2 pada variabel x1. Nah, kalau kalian waktu SMA atau SMK, biasanya cara menulisnya yaitu 3x plus 5y. Nah, itu dia ya, fungsi linear. Hanya saja, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dalam perkuliahan lebih seringnya kita menggunakan x1, x2, x3, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke definisi selanjutnya.
Jika untuk sembarang fungsi linier fx1, x2 hingga xn dan sembarang bilangan b, maka untuk ketidaksamaan fx1, x2 hingga xn kurang dari sama dengan b dan fx1, x2 hingga xn lebih besar sama dengan b disebut ketidaksamaan linier. Maksudnya, suatu fungsi linier yang tadi dijelaskan di definisi 1 disebut ketidaksamaan linier jika ada di sini tanda ketidaksamaan, yaitu tanda kurang dari sama dengan ataupun tanda lebih dari sama dengan. Perhatikan contoh ini. Nah, yang ini. Ini disebut fungsi ketidaksamaan linier dari x1 dan x2 karena masing-masing variabelnya memiliki pangkat yaitu 1. Kalau pangkat 1 tidak ditulis ya. Kalau pangkat 2 baru ditulis. Jadi jangan bertanya-tanya, katanya pangkatnya 1. Kok enggak ada? Kok enggak ditulis? Nah, itu tadi. Pangkat 1 tidak ditulis. Kemudian, di sini juga ada tanda kurang dari sama dengan, sesuai dengan definisi 2. Nah, contoh selanjutnya. Disebut fungsi ketidaksamaan linier karena pangkatnya adalah 1 pada variabel dan memiliki tanda ketidaksamaan, yaitu tanda lebih besar atau sama dengan, sesuai dengan definisi. Nah, kalau contoh yang di bawahnya ini bukan merupakan fungsi ketidaksamaan linier. Apa alasannya? Ya, karena walaupun di sini ada tanda ketidaksamaan, tapi dia tidak sesuai dengan definisi 1, yaitu salah satu variabelnya berpangkat 2, dan di sini antar variabelnya tidak dihubungkan dengan tanda plus seperti pada definisi 1. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian program linier. Pengertian program linier ini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, persamaan linier adalah suatu cara penyelesaian permasalahan optimasi dengan memodelkan ke dalam bentuk fungsi tujuan dan kendala-kendala yang keduanya terbentuk linier. Nah, ini ya digarisbawahi merupakan suatu permasalahan optimasi. Jadi nanti kalau program linier pasti pertanyaannya optimasikan. Optimasi itu maksudnya adalah memaksimumkan atau meminimumkan. Oke, kita ke pengertian khusus. Persamaan linier adalah suatu proses penentuan nilai-nilai variabel pada kendala-kendala yang dibentuk dengan memperhatikan batasan-batasan kesediaan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kesamaan dan ketidaksamaan linier. Oke, dari sini saya rasa tidak ada masalah ya. Kita lanjut. Hal-hal penting dalam program linier yang pertama adalah adanya tujuan atau objektif. Contohnya, memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan hasil produksi, dan lain-lain, atau meminimumkan biaya, meminimumkan kerugian, dan lain-lain hingga nantinya ini nanti disebut sebagai fungsi tujuan. Selanjutnya, adanya sumber daya. Sumber daya ini maksudnya adalah keterbatasan modal. Jadi, misalnya suatu perusahaan ingin memproduksi produk-produknya tapi modalnya terbatas, maka harus ada suatu kebijakan yang efisien bagaimana cara mengelola modalnya dengan modal yang ada itu mendapatkan keuntungan yang maksimum. Selain keterbatasan modal, bisa juga adanya keterbatasan bahan baku atau mungkin keterbatasan biaya atau mungkin juga keterbatasan tenaga kerja. Nah, ini disebut sebagai kendala. Hitungan 3, 2, 1. Hal penting selanjutnya yaitu alternatif perbandingan. Contohnya, perbandingan antara kecepatan dengan biaya. Jadi misalnya dalam masalah produksi, perlu kita pertimbangkan mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih efisien antara proses produksi yang cepat dengan biaya yang mahal ataukah dengan biaya yang murah tapi proses produksinya tidak terlalu cepat. Nah, ini perlu kita perbandingkan, pasti keduanya ada kelebihan dan kelemahannya. Selanjutnya yaitu keterikatan variabel. Jika variabel-variabel tidak berkaitan, maka penyelesaian tidak akan didapatkan. Selanjutnya, perumusan kuantitatif. Fungsi tujuan dan kendala-kendala haruslah berupa data kuantitatif. Sebagai contoh misalnya kita ini permasalahannya ingin mendistribusikan bahan-bahan logistik pada korban banjir. Di sini kita perlu data-data kuantitatif. Misalnya,
berapa beras yang dibutuhkan? Misalnya 1 kintal. Berapa gula yang dibutuhkan? 30 kilo. Tidak bisa kita menyelesaikan dengan program linear jika data yang kita dapatkan seperti ini. Misalnya, beras yang dibutuhkan banyak, gula yang dibutuhkan sedikit. Nah, kita kan bingung. Besar, sedikit itu kan kita tidak tahu batasannya seperti apa, tidak bisa kita hitung. Oke, kita lanjut ke persoalan program linear. Persoalan program linear ini ada 4. Yang pertama adalah masalah pengalokasian. Program linear ini digunakan untuk menguraikan dan menentukan alokasi bahan atau barang yang digunakan sebagai sumber daya yang langka untuk memproduksi barang-barang jadi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Kemudian masalah campuran. Sebagai contoh, ini dalam bidang farmasi, misalnya untuk pencampuran jenis-jenis obat tertentu. Program linear ini sangat berguna untuk mencari mana kombinasi yang tepat dari bahan-bahan ini agar khasiatnya sesuai dengan diinginkan dan mungkin juga ada unsur agar bisa menekan biaya maupun bahan yang digunakan. Kemudian persoalan transportasi. Jadi program linear ini dapat digunakan untuk pemecahan persoalan yang berhubungan dengan unit atau barang atau pasokan dari beberapa tempat yang akan dipindahkan ke tempat-tempat lainnya. Dan yang keempat yaitu masalah penugasan. Jadi program linear ini dapat digunakan untuk menguraikan dan menentukan seseorang atau mungkin juga suatu mesin sesuai pada pekerjaan dengan tujuan mengecilkan biaya atau mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya kita akan belajar memodelkan masalah. Baik, kita akan memecahkan kasus yang pertama. Bapak Fatih adalah seorang pengusaha mebel yang sangat terkenal. Salah satu produk beliau adalah meja dan kursi dari Jepara. Untuk merakit satu unit meja Jepara dibutuhkan waktu 2 jam, sedangkan satu unit kursi dibutuhkan waktu 1 jam. Selain itu, Bapak Fatih memiliki 5 karyawan dengan waktu kerja 8 jam per hari. Pada umumnya, konsumen paling banyak membeli 6 kursi untuk satu unit meja. Keuntungan yang diperoleh Pak Fatih apabila satu unit meja terjual yaitu Rp200.000 dan untuk keuntungan kursi yaitu Rp100.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi untuk memaksimumkan keuntungan? Pada kesempatan kali ini kita hanya akan belajar bagaimana cara memodelkan, sedangkan untuk penyelesaiannya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, penyelesaiannya pernah kita bahas pada pertemuan pertama, jadi saya yakin kalian masih ingat cara menyelesaikannya. Langkah pertama adalah kita membuat suatu permisalan. Jadi di sini kita ada variabel meja dan kursi. Nah, kita misalkan meja sebagai X1 dan kursi sebagai X2. Nah, di sini ya. Kemudian kita bisa membuat suatu fungsi tujuan. Kita cari di sini manakah fungsi tujuan, yaitu keuntungan. Keuntungan dari penjualan satu meja yaitu 200.000 dan keuntungan satu kursi yaitu 100.000. Nah, karena meja tadi X1, berarti bisa kita tulis 200.000 X1 ditambah yang kursi 100.000, berarti 100.000 X2. Nah, fungsi tujuannya kita tulis seperti ini. Karena yang namanya keuntungan itu kan mencari maksimum. Fmax dari X1 dan X2 sama dengan 200.000 X1 ditambah 100.000 X2. Kemudian untuk fungsi kendala, kalau pada pertemuan kemarin kita menggunakan tabel. Nah, karena ini soalnya lumayan sederhana, kita bisa menyelesaikannya tanpa menggunakan tabel. Coba dibaca di sini. Untuk merakit satu unit meja Jepara dibutuhkan waktu 2 jam. Sedangkan untuk satu unit kursi, ini 1 jam. Nah, Bapak Fatih memiliki 5 karyawan dengan jam kerjanya adalah 8 jam per hari. Ini bisa kita rumuskan sebagai 2x1, ini dia, ditambah x2. Sebenarnya 1x2. Jadi begini, untuk variabel yang koefisiennya adalah 1, maka satunya tidak perlu ditulis, cukup tulis x2 saja. Kurang dari sama dengan 40. 40-nya dapat dari 5 karyawan dikali jam kerjanya per hari. 8 kali 5, 40. Kenapa ditulis kurang dari sama dengan? Karena jam kerjanya maksimum per harinya hanya 8 jam, tidak boleh lebih.
Kalau kurang bisa jadi. Jadi kita tulis kurang dari sama dengan. Kemudian ada lagi ini, pada umumnya konsumen paling banyak membeli, ingat ya, paling banyak membeli 6 kursi untuk 1 unit meja. 6 kursi berarti 6x2, kurang dari sama dengan x1. Jadi 3, 2, 1, mulai. Baik, kita akan memecahkan kasus yang pertama. Bapak Fatih adalah seorang pengusaha. Ini ada kekurangan penulisan ya, ini harusnya kurang dari sama dengan 0. Karena ini pindah ruas. Nah, saya yakin kalian masih ingat ya pelajaran saat SMP dan SMA, kalau pindah ruas, X1 pindah ruas ke kiri, tandanya menjadi negatif, dan di sini karena sudah tidak ada variabel atau konstanta, ditulis 0. Nah, karena semuanya sudah tertulis semua pada fungsi kendala, artinya sudah selesai, kita tinggal menambahkan syarat non-negatif, yaitu X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Karena tidak mungkin kita memproduksi kursi dalam jumlah negatif, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, kita pecahkan permasalahan yang kedua. Ibu Dewi melakukan konsultasi kepada Dr. Faras untuk mendapatkan arahan mengenai program dietnya. Dr. Faras memberikan arahan kepada Ibu Dewi untuk menjaga kandungan makanan yang dikonsumsinya. Selanjutnya, Dr. Faras menyarankan agar Ibu Dewi mengkonsumsi 2 jenis kue, yaitu kue keju dan kue madu. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian mau diet, cari yang dokter kayak Dr. Faras ya. Jadi dia disuruh untuk mengkonsumsi kue. Ini namanya diet yang enak. Oke, lanjut ke soalnya. Setiap kue keju mengandung 5 gram protein, 6 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat dengan harga Rp20.000. Adapun untuk kue madu mengandung 20 gram protein, 4 gram lemak, dan 5 gram karbohidrat dengan harga Rp30.000. Berdasarkan persyaratan program diet, Ibu Dewi harus mengkonsumsi setidaknya 60 gram protein, 30 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat. Selain itu, Ibu Dewi hanya boleh mengkonsumsi paling banyak 8 buah kue keju dan 12 buah kue madu. Berapa banyak masing-masing kue yang harus dibeli Ibu Dewi sehingga persyaratan minimal dapat memenuhi, sehingga dapat meminimumkan biaya. Susunlah model program linear pada kasus ini. Baik, kita selesaikan bersama-sama. Langkah pertama adalah kita membuat permisalan. Dalam kasus ini ada 2 buah variabel, yaitu yang pertama ada kue keju sebagai X1 dan kue madu sebagai X2. Ini sudah saya tulis ya. Kemudian kita buat fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya di sini adalah meminimumkan biaya. Nah, kita lihat harganya. Di sini ada harga Rp20.000 untuk kue keju. Nah, kue keju tadi adalah X1 sehingga Rp20.000 X1 ditambah Rp30.000 X2. Nah, ini adalah harga untuk kue madu. Dan fungsinya tadi adalah meminimumkan, berarti F min dari X1, X2. Kemudian untuk membuat fungsi kendala, kita perlu membuat sebuah tabel. Nah, kita buat di sini variabelnya yaitu kue keju dan kue madu, X1 dan X2. Dan di sini ada batasan. Nah, di sini apa saja komponennya yang perlu diperhatikan, yaitu adanya protein, lemak, dan karbohidrat. Baik, di sini disebutkan bahwa kue keju mengandung 5 gram protein, 6 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat. Nah, bisa kita tulis di sini, kue keju 5 gram protein, 6 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat. Selanjutnya, untuk kue madu, dia mengandung 20 gram protein, 4 gram lemak, dan 5 gram karbohidrat. Nah, di sini 20, 4, dan 5. Dan dia memiliki batas, yaitu batas minimum 60 gram protein, 30 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat. Nah, saya tulis di sini. Sehingga kita bisa menyusunnya menjadi 5x1 ditambah 20x2 lebih besar sama dengan 60. Nah, ini ditulis. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena ini adalah minimal. Jadi, minimal paling tidak yang dikonsumsi adalah 60. Syukur-syukur kalau lebih. Kalau di bawah tidak boleh. Makanya ditulis lebih besar sama dengan. Kemudian selanjutnya ini diperoleh fungsi kendala 6x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 30. Dan yang ketiga yaitu 10x1
ditambah 5x2 lebih besar sama dengan 40. Kemudian ada beberapa hal yang belum masuk ke tabel, yaitu di sini dituliskan bahwa hanya boleh mengkonsumsi, berarti ini maksimum ya, hanya boleh, berarti tidak boleh lebih. 8 buah kue keju, berarti X1-nya kurang dari sama dengan 8. Kemudian 12 buah kue madu, berarti X2-nya kurang dari sama dengan 12. Setelah semuanya sudah tertulis di sini, perlu kita tambahkan lagi yaitu syarat non-negatif, yaitu X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Baik, ini adalah akhir dari perkuliahan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.